pendidikan. Dan pendidikan ini adalah tidak seperti biasa. Kami sudah mulai dari September, Oktober, dan November, dan ini tugas akhir dari kami untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut, yang mana saya mengambil judul di sini adalah tentang keolahragaan, yaitu sepak bola mini, yang mana sudah anak-anak saya wawancarai mulai dari voice, choice, dan ownership-nya, yang mana latar belakang ini adalah saya mengambil pakai sport education model, yang mana itu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Maksudnya di sini adalah anak-anak ini akan kita berikan pengalaman PJOK, yaitu tentang peran. Jadi peran itu ada yang jadi pemain, ada yang jadi wasit, ada yang jadi penonton, supporter, dan selanjutnya. Dan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, di sini sesuai dengan bakat dan siswa, baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk penerapan PJOK ini. Saya lanjut. Kemudian tujuan program di PKG ini yang pertama adalah meningkatkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran STEM dalam permainan sepak bola ini. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang ketiga di sini adalah meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Dan lanjut, yang keempat itu mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategi dan konteks permainan kelompok. Nah, di sini capaian yang akan rencana langkah-langkah dan hasil program, yang mana capaiannya pemahaman tentang aturan permainan, pengembangan peningkatan pemahaman sportivitas dan kepemimpinan pada peserta didik. Peran di sini adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, guru olahraga sebagai fasilitator kegiatan sport education model, dan guru kelas, guru mapel sebagai koordinator kegiatan peserta didik yang menjadi peserta, pelatih, manajer, wasit, dan panitia, penonton, dan peran yang lain. Kemudian hasil nanti pembahasan tentang technical meeting, latihan, pengolahan, dan menganalisis pertandingan, penyelenggaraan pertandingan sepak bola menuju kepentingan sportivitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Dan pelaksanaannya ini tidak langsung, tetapi ada agak lama sosialisasinya. Yang pertama ada sosialisasi tentang sport education model ini dari tanggal 17 sampai dengan 20. Ini kita pakai kurikuler setelah selesai nanti. Kemudian diagnosa awal tanggal 25 sampai 31. Kemudian perencanaan model nanti 2025 kegiatan ini. Kemudian pelaksanaan tanggal 20 Februari sampai dengan 28, dan perayaan akhir musim tanggal 3 sampai dengan 10 Maret. Nah, struktur di sini mitra dan komunitas belajar, yang mana program ini berkurikuler di sekolah. Kemudian peserta didik yang akan terlibat dalam kegiatan ini itu mulai dari kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar 2 Selaparang. Kemudian waktu kegiatan pelaksanaan ini kita pakai di kelas meeting nanti, dan selanjutnya penanggung jawab sesuai dengan yang sudah ditampilkan. Kita lanjut ke pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah, yang mana sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah guru di sekolah SDN Selaparang itu berjumlah 11 orang, yang termasuk semuanya murid yang berjumlah 113,
Lebih, setiap kelas akan mengirim perwakilan sesuai dengan minat, bakat, dan mutu menjadi panitia peserta pelatihan sportivitas dan sebagainya. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit mengenai sesuai dengan minat. Jadi anak-anak ini tidak kita tidak memaksa. Mungkin dia berperan nanti sebagai wasit di masing-masing kelas. Kemudian ada yang jadi supporter, ada yang jadi peserta pelatih dan sebagainya nanti. Kemudian yang terakhir nanti sekolah memiliki lapangan cukup luas, sekolah memiliki jaringan internet yang baik, laptop, proyektor, sound system, yaitu melakukan publikasi pertandingan melalui sosial media sekolah, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang sudah cukup. Nah, rencana evaluasi. Jadi guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEN yang diterapkan telah tercapai. Kemudian yang kedua, guru mengevaluasi kemajuan pembelajaran peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga. Yang ketiga, pelaksanaan tersebut dilaksanakan di kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan memberikan contoh sikap pada saat kejadian dalam SEN harus sportif dan fair play. Nah, umpan balik peserta didik di sini ada umpan balik terhadap pengalaman mereka. Nah, ini yang kita akan gali kepada peserta didik kita. Bagaimana pengalamannya, baik dia bermain, baik dia itu sebagai manajer, sebagai wasit. Nah, ini tidak semerta-merta semuanya harus bisa menunjuk di salah satu sepak bola, yaitu ada pemain, ada peserta wasit dan sebagainya. Refleksi guru bersama rekan sejawat melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEN dalam pembelajaran PTOK, kemudian keberhasilan kemudian ditinjau dari aspek-aspek baik seperti perencanaan musik, pengajaran keterampilan, kolaborasi tim dan pengembangan sikap sportivitas. Evaluasi kinerja di sini sudah ada, mengawasi kolaborasi kerjasama dan evaluasi kinerja tim guru, yaitu guru meninjau penerapan konsep fair play. Dan terakhir di sini tantangan yang akan dihadapi yang pertama adalah peserta didik ini lebih cenderung akan banyak bertanya dan kurang berani dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mensosialisasikan SEN tersebut. Dan terakhir, solusi memberikan lebih banyak ruang kepada peserta didik untuk menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi di dunia nyata dalam sebuah pertandingan. Mungkin itu dari saya untuk kegiatan RTL yang ada di PKG, jadi PJOK ini tahun 2024, dan saya